Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Nurisa sebagai mediator dari kedua belah pihak yang ditunjuk oleh ibu-ibu sekalian. Kemudian saya persilakan kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan mediasi. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Taskia Nur Salsabila sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zakiatul Akidah sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 1 ayat 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan pada sidang ini, ibu-ibu sekalian telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Saya akan menjelaskan tentang mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Dalam pasal 11 ayat 1, mediasi diselenggarakan di ruang pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Pada sidang kali ini dilakukan di rumah penggugat, yaitu Ibu Bella, seperti yang telah disepakati. Sebelum saya melakukan mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk perjanjian. Dan yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahapan negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, ibu-ibu apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Bu? Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan keterangan dari Ibu Bella terlebih dahulu? Apakah Ibu Brina menyetujui? Ya, Bu, silakan. Oke, baiklah. Silakan Ibu Bella. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Bu. Ibu Brina itu 3 bulan yang lalu menjalin kerjasama dengan saya. Dan saya sebagai pembagi modalnya, Bu. Nah, pada saat itu kita membuat kesepakatan perjanjian akan memberikan bagi hasil setiap bulannya. Tapi 3 bulan ini Ibu Brina belum memberikan uang sepeser pun dengan saya, sehingga saya sudah melayangkan surat somasi, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari Ibu Brina mengenai hal tersebut. Berarti artinya Ibu Bella ini kecewa atas kejadian ini? Iya, Bu, saya sangat kecewa sekali. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan? Iya, betul, Bu, karena modal yang saya bagikan kepada Ibu Brina itu cukup besar, Bu. Jadi sesuai kesepakatan awal bahwasannya dia akan memberikan bagi hasil itu 11 kali, tapi sampai sekarang belum ada uang sepeser pun yang diberikan kepada saya. Baiklah, setelah kita mendengar dari penjelasan Ibu Bella tadi, saya juga akan memberikan kesempatan kepada Ibu Brina untuk menjelaskan dan perlu juga untuk kita ketahui. Kepada Ibu Brina saya persilahkan. Baik, terus terang, Bu, saya sangat kecewa dengan tindakan Ibu Bella. Apakah tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Kan masih banyak cara alternatif lainnya. Seperti misalkan, saya berpikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalur atau jalan keluar yang lebih baik, tanpa harus mencederai harga diri saya. Ibu jangan berdalih, kan saya sudah melayangkan surat somasi 3 kali kepada Anda. Kalau Ibu memang ada itikat baik pada saya, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Baik, jadi Ibu menginginkan agar pengelola cepat memberikan bagi hasil, benar kan? Mengenai penjelasan dari Ibu Bella, apakah pihaknya Ibu Brina ada tanggapan? Silahkan. Iya, Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Bella karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan, secara baik-baik juga. Jadi dari penjelasan ibu-ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah kerjasama ini dapat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Bella dan Ibu Brina dapat dilanjutkan. Benarkan itu? Iya, benar, Bu. Baiklah,
Jika ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan definisi permasalahannya. Definisi permasalahannya tersebut ada dua. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dari dua poin tersebut, yang kita ingin bahas terlebih dahulu yang mana? Terus terang Bu, mengenai bagi hasil ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir membahas persoalan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Bella, apakah dari pihak Ibu ada tanggapan? Baik Bu, jika baiknya seperti itu, kita membahas persoalan nama baik terlebih dahulu. Tidak apa. Bagaimana kalau agenda pertama kita membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Bella dan Ibu Brina? Selanjutnya baru kita membahas mengenai bagi hasil tersebut. Apakah ibu-ibu sekalian menyetujui? Setuju, Bu. Setuju. Oke, baiklah. Sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Brina sebelumnya memang baik-baik saja, sehingga saya percaya dan memberikan modal dengan jumlah yang besar. Namun pada kenyataannya justru memanfaatkan kebaikan saya, Bu. Ini yang sulit saya terima. Dalam akad mudharabah pasti akan saya lunaskan bagi hasilnya. Saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap dimengerti, Bu Bella. Apakah Ibu Brina memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Bella? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat bagaimana cara pembagian hasilnya, lalu beberapa jumlah yang harus dibayar, serta masa tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Saya sangat setuju mengenai apa yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan baik Ibu Bella atau Ibu Brina sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik seperti biasanya. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran tadi yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau hubungan baik. Apakah Ibu memiliki usulan atau masalah lain? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Bella tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Karena masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan memberikan bagi hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan awal kami. Dan saya akan berjanji tidak akan menjelek-jelekan nama baik Ibu Bella. Baik, saya melihat itikat baik dari Ibu Brina untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Bella? Silakan Bu. Saya pada dasarnya tidak menginginkan hal ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari Ibu Brina mengenai akad mudharabah ini. Jadi penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Bella dan Ibu Brina sepakat untuk tetap menjaga nama baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pemberian bagi hasil. Bagaimana, apakah ada tanggapan dari Ibu Brina tentang perjanjian itu? Mengenai kewajiban pembayaran bagi hasil, saya akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dan pengertian dari Ibu Bella karena saya meminta penundaan pembayaran selama 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Bella? Ibu Brina sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apakah ada tanggapan dari Ibu? Baik, tidak masalah. Asalkan 3 bulan ke depan semua kesepakatan awal sudah dilunasi semua. Jadi sudah terselesaikan. Oke, jadi begini, pihak Ibu Bella membutuhkan kepastian dari Ibu Brina. Apakah Ibu Brina menjamin bahwa semua kesepakatan awal pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Bagaimana Bu? Iya Bu, jadi begini, awal mula saya bekerja sama dengan Ibu Bella ini untuk keperluan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya, usulan Ibu ini sudah konkret. Bagaimana Ibu Bella atau usulan Ibu Brina, apakah ada tanggapan? Terus terang Bu, sebetulnya saya ingin kesepakatan awal tersebut sudah terselesaikan. Namun tidak apa-apa jika memang seperti itu. Tapi 3 bulan ke depan Ibu Brina harus menyelesaikan awal perjanjian tersebut.
Baiklah, pada pertemuan mediasi ini, kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan kesepakatan awal sudah harus terselesaikan bagaimanapun caranya. Betul, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan clause klausul. Apakah gugatan itu dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Moderator, saya mau tanya, apakah perbedaan clause klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikuti kedua belah pihak di mana bila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh pengadilan setempat tanpa menunjukkan gugatan. Seperti itu, Bu. Kalau begitu, harus dibuktikan ke dalam majelis hakim. Karena kesepakatan ini kan masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Brina. Bagaimana Ibu Brina? Apakah Anda setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baiklah, ibu-ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh majelis hakim dan bacaan putusan dengan peneteria penggugat. Iya, Bu, saya setuju. Terima kasih atas waktunya. Perdamaian secara tertulis ini sudah saya pegang dan sudah ditandatangani oleh pihak Ibu Bella dan Ibu Brina. Semoga perdamaian secara tertulis ini bisa menjadi kekuatan hukum bagi kedua belah pihak. Baik, cukup sekian mediasi hari ini. Bila saya sebagai mediator banyak kesalahan dalam menemani ibu-ibu sekalian. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.